Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Shalom. Kita semangat, sukacita, amin. Amin. Tuhan, jika hari ini kita bisa beribadah dalam hadirat Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Menjadi saat-saat istimewa yang mau kita persembahkan sama Tuhan. Karena tiap detik kehidupan kita itu berharga di mata Tuhan. Dan sangat bernilai bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa pujian penyembahan hati yang mencintai Tuhan malam hari ini. Kita melihat terobosan, kita melihat lawatan, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Baik, mari kita teduhkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama saat malam hari ini sebelum kita mulai. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu yang melimpah atas kami Tuhan. Kami tahu jika kami ada detik ini semua karena kebaikan kasih-Mu yang kami nikmati. Dan kami mau kembalikan Tuhan dengan pujian, penyembahan yang mengalir dari hati yang tulus, yang mengalir dari hati yang murni Tuhan. Sehingga Engkau bersuka cita, disenangkan, disukakan di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus, dimanapun setiap kami saat malam hari ini. Engkau menjamah kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Naikkan syukur penyembahan yang mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan. Come on, mari umat Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau penyelamat, Kau gunung batu, Kau Yesus perlindungan. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami puja, satu-satunya yang kami andalkan. Kau penyelamat, haleluya. Terpujilah Kau Yesus, Kau layak terima pujian, syukur bagimu. Kau Yesus, Kau penyelamat kami, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
segala hormat, segala kemuliaan bagimu. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, sebab Kau sumber kemenangan, Kau sumber kesembuhan, Kau sumber kehidupan, Kau sumber pemulihan, dan Kau yang akan memampukan kami menerobos setiap jalan-jalan kehidupan bersama-Mu. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu ketika kami berseru di dalam nama-Mu yang kudus, ada kebangkitan, ada kehidupan, ada kemenangan, dan ada keselamatan. Haleluya. Katakan, karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Yes Tuhan, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamat. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah sumber kebangkitan kami. Haleluya. Sekali lagi katakan, kan ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar. Yes Tuhan, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan iman katakan bahwa akan ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar. Amin Tuhan. Karena ada pemulihan di negeri kami. Yes, amin. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Dengan iman katakan, terjadi atas kita, karena ada kebangkitan yang besar. Yes, karena ada pemulihan di rumah kami, di rumah kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepadamu, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepadamu, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Katakan, aku diselamatkan, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku dimenangkan. Haleluya. Oleh kuasa-Mu yang dahsyat, oleh nama-Mu yang perkasa, oleh perbuatan-Mu yang besar, kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, terima kasih. Mari saudara semua, saya mengundang untuk kita buka hati kepada Tuhan lebih lagi. Seberapa kuat, seberapa besar kehausan kita, kerinduan kita. Itu menentukan sekali bagaimana Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menyatakan kepribadinya, dia akan menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saudara, setiap kita yang butuh terobosan, ya, setiap kita yang membutuhkan sebuah kebangkitan, ya, seperti pujian ini, saya percaya bahwa kita semua merindukan ada kebangkitan, terutama dalam hal iman, dalam hal rohani, saudara. Kebangkitan atau terobosan itu harus dimulai dalam hal iman kita, dalam kerohanian kita. Itu yang harus mulai dibangkitkan, saudara. Hati kita menjadi haus, hati kita menjadi mencintai Tuhan melebihi apapun. Itu adalah satu tanda bahwa Tuhan sedang akan membawa kita mengalami terobosan di berbagai hal. Itu sebabnya jangan biarkan keadaan, jangan biarkan situasi, jangan biarkan kelemahan-kelemahan, jangan biarkan masalah, pergumulan, jangan biarkan perkataan orang, cemooh orang, apapun itu melemahkan hati kita, membuat hati kita jadi tawar. Hati-hati saudara, iblis hari-hari ini sedang semakin giat membuat anak-anak Tuhan hatinya jadi tawar. Kalau orang sudah tawar hati, firman Tuhan bilang dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, orang yang tawar hati gak ada kekuatan. Kekuatannya cuma lahir dari dirinya sendiri. Dan ketahuilah bahwa diri kita sendiri terbatas. Kita seringkali merasa gak mampu. Kita seringkali merasa kayaknya gak bisa hadapi semuanya. Karena memang kita hanya menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Tapi malam hari ini saudara, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kembali hati kita ini dihujani, disirami oleh hadirat Tuhan, saudara. Nah, saya percaya bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan akan mengirimkan hujan akhir yang begitu dahsyat, yang membuat kita akan makin bergelora, kita akan makin antusias, kita tidak akan terhentikan oleh apapun. Itu sebabnya mari saudara angkat kedua tanganmu sama-sama, yuk angkat kedua tanganmu sama-sama. Bapa, kami berdoa bersama-sama Tuhan, biarlah hati kami Tuhan dipenuhi kembali oleh gairah, oleh roh yang menyala-nyala Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, kalau engkau adalah orangnya, hari ini engkau memang jujur, aku sedang padam Tuhan. Aku sedang kehilangan api Tuhan. Aku sedang kehilangan gairah akan Tuhan. Hari ini Tuhan minta Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan, hancurkan semua hal-hal yang menghalangi untuk kami mengalami tercurahnya Roh Kudus atas hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Penuhi kembali, come on. Penuhi kembali Tuhan. Supaya kami punya api, kami punya kuasa. Oh haleluya Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan di tengah-tengah zaman yang seperti ini. Engkau Tuhan sedang memanggil anak-anak-Mu untuk bangkit dan membawa perubahan. Saudara, dengan saya, engkau adalah orang-orang yang dicari Tuhan untuk mengalami perubahan dan membawa perubahan. Lewat momen doa terobosan ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan kembali mengobarkan api kami Tuhan. Kembali mengobarkan gairah rohani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, keadaan kami boleh belum berubah, tapi roh kami, hati kami akan terus menyala bagi Tuhan. Akan terus dipenuhi oleh gairah akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kami mengalami itu semua Tuhan. Sebentar kami akan share, biar firman-Mu boleh meneguhkan terus kami, supaya kami terus
mengalami kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan boleh berkata, amin, 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 amin. Selamat malam, shalom semua, puji Tuhan. Ya, saudara kalau nggak keberatan boleh dibuka kameranya ya, biar kita bisa berinteraksi bersama-sama. Oke, saudara, saya percaya ya bahwa kita harus terus menjaga stamina. Amin, saudara ya. Saudara harus punya stamina rohani yang terus kuat. Ya, karena kita sedang menghadapi yang namanya satu peperangan ya, peperangan rohani yang saya pikir ini tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap biasa-biasa, saudara. Karena saudara dengan saya harus bisa merasakan, ya, kalau gairah ini apa ya, tanda ya. Saudara harus bisa merasakan ketika saudara kehilangan gairah untuk berdoa, gairah untuk merenungkan firman, bahkan melakukan firman. Itu tanda, saudara, bahwa sedang ada peperangan. Halo? Ya. Ketika saudara sedang mengalami yang namanya kelelahan gitu. Ya, itu tanda bahwa ada peperangan di mana iblis itu mau membuat kita tuh tidak terus mengalami supply ya. Mengalami supply seperti kalau listrik, saudara ya. Saudara di rumah lampunya nyala semua ya. Betul? Kenapa bisa nyala semua? Karena itu terhubung ya. Lampu itu terhubung terus dengan sumber listrik. Ya. Jadi itu yang membuat lampu akan nyala terus, nyala terus. Ya, begitu kita cabut hubungannya atau kita matikan arusnya, maka dengan mudah lampu itu jadi padam. Nah, ini sebenarnya gambaran, saudara, bahwa kita secara rohani di hari-hari ini gak boleh putus sama Tuhan. Amin. Gak boleh terhambat arus suplai Tuhan masuk dalam hidup kita. Makanya saya suka dengan kata frekuensi ya, frekuensi. Jadi saudara kalau punya handphone ya, saudara tahu kan bahwa supaya handphone kita bisa mendownload semua hal, itu frekuensi sinyalnya harus terus terhubung. Demikian juga frekuensi rohani kita harus terus terhubung dengan frekuensinya Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa penting terus melakukan ketekunan dalam berdoa. Saya berharap saudara bukan hanya hari Kamis ya berdoa, ya dengar firman, tapi saudara punya gaya hidup itu setiap hari. Dari bangun pagi saudara mendisiplin diri untuk saudara benar-benar berdoa, memperkatakan firman, ya, merenungkan firman. Jadi hari itu saudara benar-benar penuh, ya. Jangan sampai saudara lobet. Ya, banyak orang seperti handphone tinggal 1% terus dipakai. Lama-lama ya habis. Ya, lama-lama ya mati handphonenya. Demikian juga kehidupan rohani kita harus terus terkonek, terhubung, saudara. Ya, jangan sampai kita lebih terhubung dengan hal-hal dunia, terhubung dengan ya masalah-masalah dunia. Ya, tapi kita harus terhubung, pikiran hati kita harus terhubung terus dengan Tuhan. Karena di hari-hari ini
Tuhan sedang akan mencurahkan mencurahkan firman-Nya. Tuhan akan mencurahkan kehadirannya lebih dahsyat lagi. Oh saudara, tidak ada hal yang paling membuat saudara bahagia dan kuat di zaman sekarang selain daripada engkau mengalami yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita kuat. Kehadiran Tuhan itu yang membuat kita mampu menghadapi musuh sebesar apapun, peperangan sebesar apapun. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah berkemenangan. Amin. Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah mengalahkan sakit penyakit. Tuhan sudah mengalahkan apapun. Dan janjinya bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada anak-anaknya. Saya berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh kemenangan itu mengalir dalam hidupmu. Hari ini juga saudara, semua pikiran-pikiran yang negatif, semua emosi-emosi yang negatif, semua pikiran-pikiran yang tidak sesuai firman. Ya, saya berdoa supaya malam ini dikuasai oleh hadirat Tuhan saudara. Saya percaya hadirat Tuhan datang dalam hidupmu. Saat ini di ruanganmu, di kamarmu, engkau sedang mengalami apapun. Ya, engkau tidak sendiri. Engkau sedang mungkin mengalami kesepian. Engkau mungkin sedang mengalami yang namanya tidak ada yang mengerti apa yang jadi pergumulanmu. Saya mau beritahu, ada Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Itu yang akan membuat engkau terus melihat kekuatan Tuhan nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, bangkitkan kembali anak-anakmu yang hadir hari ini Tuhan. Bangkitkan kembali imannya, bangkitkan kembali gairahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku menerobos, saat ini aku terobos semua hambatan dengan Roh Kudus. Aku melepaskan kuasa doa. Aku melepaskan kuasa pemulihan hari ini. Aku melepaskan kuasa kesembuhan hari ini atas setiap anak-anakmu yang hadir. Dalam nama Yesus terjadi hari ini. Haleluya. Amin saudara. Amin. Amin. Kita mesti berdoa demikian saudara. Saya belajar berdoa begitu saudara. Kenapa? Karena waktu saya berdoa bukan sekedar Tuhan, kenapa ya hidup begini ya Tuhan? Kenapa ya problem gak berhenti-berhenti Tuhan? Doa kayak begitu tidak membangkitkan. Tapi justru sedang mengalami tekanan. Saya akan berdoa dengan doa yang iman. Doa yang penuh dengan kuasa. Saya lepaskan kata-kata iman. Saya hancurkan pekerjaan iblis yang mau mengintimidasi pikiran saya. Yang mau membuat saya tuh jadi tawar hati. Yang mau membuat saya tuh jadi gelisah. Siapa yang sedang gelisah hari-hari ini? Saya merasakan dalam spirit saya ada beberapa saudara hari-hari ini sedang gelisah, sedang cemas, sedang bingung. Hati-hati, iblis mau terus membuat kita tuh jadi orang-orang yang terbelenggu. Ya, tapi malam hari ini saudara, saya mau saudara belajar. Sebab Tuhan udah kasih kuasa sama kita. Bilang sama-sama, Tuhan sudah beri kuasa kepada kita. Halo? Ya, Matius pasal 16 berkata bahwa kepadamu aku beri kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Tuhan itu udah kasih kuncinya. Orang yang percaya kepada Yesus sudah diberi kuasa itu. Tapi banyak anak Tuhan gak pede, gak percaya. Kalau dia punya kuasa, dia terus lebih melihat kelemahan dirinya. Dia terus melihat bahwa dia gak bisa apa-apa. Kita harusnya tidak melihat diri kita lagi. Tidak melihat kelemahan kita lagi. Tapi belajar melihat kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Firman Tuhan bilang bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia. Saudara harus belajar mengaktifkan kekuatan itu lewat doa. Amin. Saudara jangan
ketika ada masalah, saudara belajar justru itu saatnya untuk melepaskan doa terobosan. Jadi doa terobosan itu saudara sudah punya sebenarnya. Amin. Saudara sudah memiliki itu. Tinggal saudara saat ini mengaktifkan itu. Tinggal saudara saat ini melakukan, bertindak. Siapa yang sedang sakit, saudara mulai berdoa di dalam nama Yesus. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kuasa sakit penyakit sudah dikalahkan. Dan aku terima kesembuhan buat anakku. Aku terima kesembuhan buat hidupku. Itu doa terobosan harus kita lakukan. Kita sudah diberi. Saudara nggak perlu lagi cari pendeta. Saudara nggak perlu lagi cari siapa. Tolong dong saya ini didoakan supaya sembuh. Ya oke lah. Kalau dia belum pernah ikut doa terobosan, saya mau doain. Tapi saudara yang sudah pernah ikut doa terobosan, jangan minta didoain lagi. Halo? Saudara mulai ambil kunci itu. Karena lewat momen doa terobosan ini, saudara sudah menerima kuasa itu. Saudara punya kuasa itu. Yang penting sekarang saat ini saudara belajar untuk bangkit. Belajar untuk mulai melepaskan kuasa. Ya, amin. Amin. Ya, saudara boleh bilang ini, Tuhan, aku memang lemah, memang aku nggak punya kekuatan, tapi Tuhan yang ada dalam diriku itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Saudara mesti belajar melihat itu, saudara. Saudara harus berdoa sampai mata rohani saudara bisa melihat. Saudara bisa merasakan bahwa Allah yang dahsyat itu ada dalam hidup saudara. Dia bersama dengan kita, saudara. Itu yang akan membuat kita tuh jadi kuat. Iblis ya perhatikan saudara. Ini yang sekarang setan sedang lakukan. Membuat orang jadi ragu. Membuat orang jadi bimbang, jadi nggak percaya. Apa Tuhan mau denger nggak ya? Percaya Tuhan nggak? Percaya sih. Percaya nggak kalau Tuhan bisa lakukan mujizat dalam hidup saudara? Aduh, gimana ya? Nggak tahu ya. Bisa atau enggak ya? Kita jadi begitu, saudara. Nggak percaya. Makanya saudara, saya berdoa supaya mata kita nih ya, kita nggak hanya melihat dengan mata ini nih, bukan hanya mata lahiriah. Saudara dengan saya harus mengalami terobosan dalam cara memandang Tuhan dengan iman saudara. Bahwa Tuhan itu nggak diem di sorga, dia tuh sudah mencurahkan Roh Kudusnya. Dia ada dalam hidup kita semua, saudara. Dan dia mau kita tuh mulai melangkah, bertindak, saudara. Saudara, saya berdoa supaya saudara benar-benar menjadi pembawa terobosan. Amin. Bilang sama-sama, saya harus jadi pembawa terobosan. Amin. Gak peduli kita usianya berapa, kita walaupun di sini mungkin ada kayak om-om yang sudah umurnya 60-70 tahun. Selama saya hidup bilang saya mau membawa terobosan. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah beri itu kepada kita, saudara. Dunia ini butuh orang-orang yang mau melangkah dengan iman. Nah, itu sebabnya saudara, saya mau kita belajar dari Daud sebentar ya. Apa yang membuat Daud itu bisa terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara tahu ya, kalau saudara baca kisahnya Daud. Daud itu hidupnya penuh dengan tantangan yang sangat luar biasa. Daud itu hidupnya penuh dengan peperangan, dengan musuh. Bahkan musuh-musuhnya bisa lebih besar, lebih kuat dari Daud. Contohnya kayak Goliat. Ya. Tidak ada orang yang berani menghadapi Goliat. Tapi Daud yang kecil, yang bukan masuk orang hebat. Tapi dia kenapa bisa mengalami terobosan-terobosan? Nah, saya mau kita belajar saat ini sama-sama, saudara. Apa yang membuat Daud
bisa mengalami terobosan. Dan saya berdoa kita juga di masa-masa saat ini akan mengalami terobosan yang sama seperti apa yang Daud alami. Lihat di dalam Mazmur pasal 16. Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Saya pengen saudara benar-benar memahami ayat ini. Ya, lihat apa yang Daud lakukan, saudara. Ya, Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Perhatikan apa yang Daud bilang. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Garis bawahi kata ini. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, kalau kata senantiasa itu berarti selalu. Ya, artinya pandangannya nggak pernah teralihkan ke kiri atau ke kanan, nggak pernah. Pandangannya nggak pernah berubah kemana-mana. Dia hanya selalu memandang Tuhan. Sekalipun dia punya masalah, punya pergumulan, punya musuh. Saudara kalau baca kitab Mazmur, banyak cerita Daud menghadapi musuh. Kadang dia mengalami kelelahan, kadang dia mengalami beban yang berat, ya, menghadapi musuh yang berat. Tapi ini yang membuat Daud tetap kuat dan tak tergoyahkan. Selalu memandang kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, memandang senantiasa kepada Tuhan. Ya. Saudara bisa bayangkan nggak begini ya? Kalau kita sekarang lihat kita punya presiden ya. Presiden kita Jokowi ya. Dari sekian lama presiden, yang saya lihat yang paling disukai itu sekarang tuh kayak Jokowi ya. Ya, Jokowi itu menjadi orang yang sangat disukai, saudara. Karena dia punya kehidupan yang luar biasa, dia punya hati yang luar biasa. Ya, itu yang membuat orang-orang senang memandang Jokowi. Ya, apalagi ibu-ibu pengen peluk Jokowi katanya ya. Selalu pengen ada dekat dengan Jokowi. Ya. Kenapa? Karena memang Jokowi itu sosok seorang yang benar-benar jadi figur yang membuat orang tuh pengen terus. Ya. Jokowi lah yang pimpin, Jokowi lah yang pimpin. Ya, banyak orang seperti itu. Ya, saya membayangkan Jokowi itu siapa gitu ya. Kalau dibanding dengan Tuhan, saudara harusnya di hari-hari ini saudara tuh berdoa dengan sungguh begini. Tuhan, buat mataku bisa memandang Tuhan. Supaya aku bisa tahu betapa Tuhan itu adalah sosok pribadi yang begitu dahsyat luar biasa dalam hidupku. Makanya Daud itu sangat mengenal Tuhan. Ya, saudara harus berdoa. Saudara jangan hanya tahu Tuhan. Saudara harus mengenal Tuhan. Saya beritahu ya, jangan cuma tahu Tuhan, tapi saudara harus berdoa sampai mengenal pribadi Tuhan. Seperti orang-orang mengenal Jokowi. Dulu pertama-tama Jokowi siapa? Biasa aja. Tapi begitu melihat Jokowi sepak terjangnya, apa yang dia lakukan, itu mencuri hati. Orang-orang suka dengan belusukannya Jokowi. Ya, Jokowi benar-benar orang yang merakyat, orang yang merangkul. Wah, rakyat itu membutuhkan orang seperti itu. Ya, Indonesia perlu orang-orang yang benar-benar mencintai bangsanya, pemimpin-pemimpin yang mencintai bangsanya. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau dibanding dengan Tuhan Yesus, dia orang yang mencintai kita enggak? Siapa orang yang mau mati buat kita yang berdosa? Siapa ada orang yang mau, yang enggak punya salah, rela jadi salah, bahkan matinya juga sangat mengerikan buat kita? Siapa? Tuhan Yesus. Harusnya saudara itu dengan saya mencintai Yesus habis-habisan. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita.
Dia lebih dahulu memberikan hal yang luar biasa. Dia beri keselamatan. Bukan hanya beri keselamatan, dia juga beri kehidupan yang kekal buat kita. Dia juga hadir dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan itu menyertai kita. Inilah pribadi yang harus terus kita pandang, saudara, dalam hidup kita. Amin. Jangan saudara lebih memandang dunia ini. Iblis mau mengalihkan kita sehingga kita lebih memandang kenikmatan dunia daripada memandang Tuhan. Malam hari ini saudara, saya berdoa supaya mata kita terus dibukakan. Kita hanya kagum akan Tuhan. Saudara pernah kagum akan Tuhan? Pernah kagum akan seseorang? Kalau saudara sudah mengenal orang itu, saudara akan kagum dengan luar biasa. Makanya saudara yang pertama ini saudara ya, saudara harus belajar seperti Daud. Ya, selalu memandang Tuhan. Lalu dia bilang begini, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud tahu persis Tuhan itu ada di sebelah kanannya. Jadi dia tidak goyah, saudara. Ya, orang yang terus memandang Tuhan, perhatikan, tidak akan goyah. Ya, Daud itu waktu berhadapan dengan Goliat, ya orang semua takut, tapi Daud kenapa nggak takut? Karena dia tahu persis Tuhannya bersama dengan dia, karena dia selalu memandang Tuhan, dia selalu punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kita harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, supaya kita juga tidak goyah. Ya, saya mau baca satu ayat nggak ditulis di situ ya. Dibilang begini, Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Jadi Daud bilang, siapa yang jauh daripada Tuhan, binasa. Ya, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Makanya Daud tahu persis. Dia nggak mau jauh dari Tuhan. Dia pandang Tuhan. Makanya saudara bangun pagi, jangan memandang handphone dulu. Jangan lihat TikTok dulu. Ya, jangan lihat yang lain dulu. Bangun pagi, saudara pandang Tuhan dalam firman-Nya. Amin. Pandang firman-Nya terus. Ya, baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, biarkan kuasa firman itu membuka mata kita sehingga kita tahu bahwa Allah yang dahsyat itu ada dalam hidup kita. Sebagai seorang yang membawa terobosan, hubungan kita dengan firman Tuhan itu nggak boleh sampai terputus. Kita hanya hidup oleh firman, saudara. Tanpa firman kita nggak bisa lakukan apapun. Jadi ini saudara ya, yang pertama saudara pandang terus Tuhan, karena itu membuat kita nggak akan goyah. Ya. Nah yang kedua saudara ayat 9 berkata, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, saudara. Dahsyat ya saudara di sini saudara. Dikatakan di sini ya, hatiku bersukacita, melimpah dengan sukacita. Ya, bersorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Aduh saudara, Daud itu bahagia sekali saudara ya, karena dia tuh selalu memandang Tuhan. Akibatnya saudara dia punya hati yang selalu bersukacita. Ya, saudara bisa bayangkan nggak? Kalau Daud itu sebenarnya bukan orang yang dihormati orang. Daud itu bukan orang yang dihargai oleh siapapun. Daud itu nggak dianggap, bahkan oleh keluarganya juga nggak dianggap, ya. Tapi dia dianggap oleh Tuhan. Dia dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang membuat hatinya melimpah dengan sukacita. Jiwanya bersorak-sorai. Bahkan dibilang di situ tubuhnya, saudara, diam dengan tentram, saudara. Waduh, ya. Di zaman yang semakin jahat ini, saudara, banyak orang hidupnya nggak tentram. Nah, siapa yang saat ini nggak tentram? Nggak ada damai. Ya, kayaknya
yang menguasai lebih kekhawatiran dan ketakutan. Ya, sampai banyak orang untuk bisa damai harus makan obat penenang, harus minum alkohol, harus narkoba, saudara. Kalau enggak gelisah, depresi, saudara. Orang hari-hari ini banyak yang depresi. Ya, bukan hanya orang yang udah umuran loh, saudara. Saya menemukan orang-orang masih remaja, umur masih 16-17 tahun. Kayak orang depresi, saudara. Aduh, banyak tekanan hidupnya. Nggak tentram. Harus makan obat penenang, saudara. Ya, mau tidur nggak enak. Banyak orang hari-hari ini nggak tentram seperti ini. Karena begitu banyak pergumulan, saudara. Daud, orang yang banyak pergumulan, saudara. Dia orang yang selalu menghadapi tantangan dan peperangan yang sangat besar. Tapi kenapa dia bisa bilang tubuhku diam dengan tentram? Aduh, saudara, kalau saudara tentram lagi nggak ada masalah mah semua juga bisa. Tapi kalau saudara bisa tentram, ya saudara bisa diam di tengah-tengah gemuruh badai, gelombang, itu sebuah berkat yang luar biasa. Kalau kita hari-hari ini di tengah-tengah goncangan, orang sedang tergoncang, kita bisa dengan tetap tenang, tentram, kita bisa tetap bersorak, kita bisa tetap bersuka cita. Aduh saudara, itu menurut saya terobosan. Amin. Itu terobosan, saudara ya. Saudara bisa nggak bersuka cita hari ini dengan bebas, dengan lepas. Oh haleluya, aku gembira Tuhan. Aku benar-benar bersorak-sorai Tuhan. Orang susah sekarang bisa bersorak-sorai, saudara. Ya, tapi malam hari ini, kalau saudara benar-benar terus jadi orang yang melekat dengan Tuhan, terus memandang Tuhan, ya, saudara akan tidak goyah. Yang pertama, kedua, saudara akan jadi orang yang terus penuh dengan sukacita, bahkan dibilang diam dengan tentram. Waduh, saudara ya, itu orang yang bisa tentram tuh bahagianya minta ampun. Ya, dia bisa tetap bersuka cita dalam keadaan apapun, saudara. Ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu. Apa katanya? Melihat kebinasaan. Ya, lihat di sini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Lihat, ini janji Tuhan, saudara. Sekalipun kita melihat ya di masa-masa pandemik ini awal-awal, saudara ya. Waduh, yang namanya orang mati karena pandemik itu bikin orang takut luar biasa. Ya, orang mati tiap hari, hitungan yang mati begitu banyak, saudara. Oleh pandemik begini, saudara. Tapi firman Tuhan jelas bilang di sini ya, kalau kita terus memandang Tuhan, Tuhan bilang Dia tidak akan menyerahkan kita ke dunia orang mati. Ya, Dia tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Artinya anak-anak Tuhan itu akan terus mengalami yang namanya kemenangan dalam hidupnya. Ya, ayat yang ke-11. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Lihat, ya, Tuhan memberikan kita jalan kehidupan. Ini yang penting, saudara. Ya, jalan kehidupan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang senantiasa. Inilah saudara, Tuhan adalah pencipta kehidupan. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan manusia pertama Adam, memenuhi ya bumi ini, ya menguasai bumi ini. Agenda Tuhan adalah supaya Adam itu mengerjakan apa yang sudah Tuhan bukakan, ya. Tapi karena dosa, makanya lihat saudara, dosa membuat Adam itu kehilangan jalan-jalan Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita terus terhubung sama Tuhan, saudara, kita menjauhi segala dosa, maka kita akan melihat, saudara, jalan kehidupan itu
akan Tuhan bukakan. Yesaya 26 ayat 7 dikatakan, jejak orang benar adalah lurus, katanya. Ayat Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus karena Tuhan yang merintisnya, saudara. Saudara, saya berdoa supaya di tengah-tengah masa yang semakin sukar ini, masa-masa akhir zaman ini, kita sebagai anak-anak Tuhan terus mempunyai jalan kehidupan yang akan terus membawa terobosan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami sukacita dan mengalami yang namanya nikmat senantiasa. Nikmat ini, saudara, adalah bagaimana mengalami yang namanya kehidupan sukacita sekalipun di tengah badai. Itu nikmat, saudara. Ya, jadi kalau saudara bisa menikmati sukacita di tengah badai, itu sebenarnya nikmat yang luar biasa. Kalau saudara menikmati kebahagiaan di tengah semuanya, gak ada masalah, udah biasa. Tuh, tapi kalau saudara bisa menikmati ya sukacita, tetap bahagia di tengah-tengah banyak pergumulan, itu nikmat senantiasa. Oh, haleluya, saudara ya. Jadi saya berdoa, saudara, supaya kita tuh bisa mengalami ini. Coba tolong dibuka slide terakhir sebelum kita masuk dalam doa. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, ini saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, pertama, ya, tidak akan goyah. Ya, tidak akan goyah. Orang yang dekat dengan Tuhan, pertama, tidak akan goyah. Ada hati yang melimpah dengan sukacita dan jiwa yang bersorak. Terus, berikutnya, tubuhku akan diam dengan tentram, ya, memberi jalan kehidupan. Terus satu lagi, ada sukacita dan nikmat, saudara. Oh, haleluya. Ya, ini orang-orang yang mengalami terobosan tuh akan mengalami 5 hal ini, saudara. Tidak goyah, ya. Ada hati yang melimpah dengan sukacita dan bersorak. Tubuhnya akan diam dengan tentram. Ya, Tuhan akan membukakan jalan kehidupan. Yang terakhir, ada sukacita melimpah dan nikmat dalam hidup kita. Saudara, mari terus pandang Tuhan. Terus selaraskan frekuensi rohani kita dengan Tuhan. Supaya kita terus dibawa oleh Tuhan mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Itu saja share saya hari ini. Mari kita berdoa bersama. Stefan bisa angkat satu pujian buat kita semua. Saudara, mungkin nanti setelah pujian ada yang mau share, ada yang mau minta didoakan, silakan kita lanjutkan. Silakan Bang Stefan. Halo. Ya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan dia penghibur, penghibur
Mari semua sembah Dia yuk. Semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Makasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya malam ini Roh Kudus-Mu boleh menjamah hati kami kembali. Amin. Sehingga kami bisa memandang Tuhan. Amin. Tuhan, jangan biarkan dunia ini dengan segala gejolaknya menutupi mata kami untuk melihat kebesaran Tuhan atas hidup kami. Tuhan, seringkali mata kami lebih melihat, memandang semua kesulitan yang ada di dunia ini, semua yang bisa kami lihat dengan mata jasmani, dan tanpa sadar itu membuat kami jadi lemah Tuhan. Kami melihat kesulitan hidup, kami melihat kesulitan ekonomi, kami melihat kesulitan pekerjaan, kami melihat sakit penyakit, kami melihat Tuhan banyak hal-hal yang mengecewakan. Itu yang seringkali lebih mengendalikan dan menguasai mata kami. Sehingga kami tanpa sadar kehilangan hati yang bergelora kepada Tuhan. Kami kehilangan gairah iman. Kami kehilangan yang namanya melihat betapa Tuhan yang besar itu ada dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Buat semua yang hadir hari ini, bukakan mata anak-anak-Mu Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Bukakan pikiran kami Tuhan. Supaya kami seperti Daud memandang Tuhan senantiasa. Hari-hari hidup kami dipenuhi dengan hanya memandang Tuhan, melihat Tuhan. Betapa Tuhan sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya berdoa saudara di dalam nama Yesus. Engkau bisa melihat bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang baik buat masa depanmu. Tuhan sedang membukakan jalan di tengah padang gurun. Tuhan sedang mempersiapkan masa depan. Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan-kemenangan buat kita semua. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Untuk semua pekerjaan saudara. Untuk semua keluarga saudara. Untuk semua kehidupan ekonomi saudara. Kesehatan saudara. Di dalam Tuhan ada terobosan. Di dalam Tuhan ada kemenangan terjadi. Itu sebabnya hari ini Tuhan. Biarlah mata setiap anak-anak-Mu mulai terbuka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mulai terbuka Tuhan. Untuk melihat bahwa Allah itu hidup dan bekerja dengan luar biasa. Saudara, saya diingatkan di dalam firman Tuhan. Ketika bujangnya Elisa melihat musuh yang banyak. Dia ketakutan. Dia khawatir. Lalu dia bilang sama Elisa, musuh kita banyak. Tapi Elisa bilang begini, Tuhan, dia berdoa, bukakan mata Gehasi supaya melihat bahwa tentara Tuhan itu lebih besar daripada tentara-tentara musuh. Dan saat itu juga saudara, Gehasi mata rohaninya terbuka. Dia melihat malaikat-malaikat Tuhan di sekeliling dia lebih banyak daripada musuhnya. Ketika Gehasi melihat itu, imannya bangkit saudara. Dia jadi penuh dengan keberanian. Saya percaya saudara, di hari-hari ini kalau saudara mau melihat terobosan, saudara harus berdoa supaya mata rohani saudara bisa melihat bahwa ada Tuhan dan malaikatnya yang ada di sekeliling saudara, yang tidak akan pernah meninggalkan saudara,
yang selalu berjaga-jaga dalam hidup saudara, yang siap untuk menolong saudara, yang siap untuk berperang buat saudara. Saudara tidak akan pernah berperang sendiri. Saudara tidak akan pernah menghadapi masa sulit ini sendiri. Tuhan di pihak kita. Dan Dia mau kita mengizinkan Tuhan untuk ambil bagian dalam menjalani hidup kita ini. Dan Dia mau memberi kemenangan. Itu sebabnya jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan terus andalkan pikiranmu sendiri. Tapi mulailah datang kepada Tuhan. Merendahkan hati lebih lagi. Membuka hidup saudara lebih lagi. Mengizinkan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Untuk terus semakin menguasai hidup saudara. Sampai saudara bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah. Allah yang bekerja sampai saat ini. Dan melakukan mujizat. Di dalam nama Yesus itu boleh kami alami dan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya firman-Mu bukan hanya kami dengar. Tapi firman-Mu hari ini juga bekerja dalam roh kami. Bekerja dalam hati kami. Merombak semuanya. Supaya kami hidup dengan iman. Kami tidak hidup dengan pikiran sendiri. Tapi hidup dengan iman. Bersama dengan Tuhan Yesus kami pasti menang. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan boleh berkata amin.